selamat siang. Nah, cerita ngopi kali ini nih suasananya agak beda nih. Karena biasanya kalau kita live itu kan Jumat sama Rabu nih. Nah, sekarang kita live-nya di hari Sabtu, di weekend yang ya mungkin bisa menemani waktu weekendnya Nepal di rumah nih. Nah, karena apa ya? Karena kita udah di weekend, jamnya udah jam siang juga. Nah, pasti waktunya Nepal ini cocok banget buat dengerin cerita kopi. Karena seperti biasa, cerita kopi mendatangkan tamu-tamu istimewa dan inspiratif tentunya. Nah, di cerita kopi kali ini nih, tadi Ica udah spill juga, pasti tamunya inspiratif gitu kan. Nah, kali ini kita kedatangan tamu yang luar biasa, tamu yang gimana ya. Ini masalahnya, isu yang bakal kita bahas ini sangat berhubungan dan sangat dekat banget dengan kita nih. Atau mungkin kita juga termasuk dalam golongan itu gitu. Tapi temanya kali ini adalah paradigma perlindungan anak di Indonesia nih. Nah, pasti udah bisa nebak nih tamunya apa dan siapa gitu. Oke. Nah, kita mau bahas isunya dikit dulu ya Nepal ya. Nah, anak gimana ya? Merupakan apa ya? Kalau anak-anak itu kan ya seorang anak datangnya dari sebuah keluarga gitu dan berpotensi untuk kemajuan bangsa tentunya. Karena mereka akan melanjutkan roda kehidupan di negara kita gitu, menggantikan orang-orang tetua-tetua, menggantikan posisi tetua-tetua untuk generasi selanjutnya nih. Nah, oleh karena itu, generasi muda dan anak-anak perlu dibina dengan baik dan perlu dilindungi terhadap hal-hal yang mungkin bisa merugikan anak-anak nih. Nah, apabila tidak diselesaikan akan menimbulkan hal-hal yang sangat merugikan gitu. Dan generasi kita selanjutnya akan lebih buruk lagi gitu. Nah, masalah ini dan upaya ini akan kita atasi bersama-sama gitu. Nggak mungkin bisa hanya dengan satu lingkup aja gitu. Butuh beberapa lingkupan untuk menyelesaikan permasalahan ini gitu. Nah, upaya perlindungan terhadap anak bukan hal yang mudah juga gitu. Dibutuhkan kerjasama dari berbagai pihak nih. Nah, untuk itu kita udah undang Kak Wanda di sini dari Ruandu Foundation nih. Halo Kak Wanda. Halo, selamat siang Kak Ica. Oke, selamat siang. Boleh disapa dulu Nepalnya nih? Iya, selamat siang dimanapun Nepal berada. Tetap stay tune ya di Nagari TV. Iya, benar banget. Wah, suka nih aku nih kalau yang inspiratif kayak gini nih. Oke, gimana kabarnya Bang? Alhamdulillah, baik. Oke, baik ya. Kesibukan nih, sebelum kita masuk ya ke Ruandu Foundation-nya, ke isu-isunya nih. Apa sih kesibukannya? Kalau Kak Wanda di lembaga memang banyak berkecimpung di kegiatan-kegiatan anak. Bagaimana kita menjamin dan mengadvokasi kebijakan terkait perlindungan anak. Nah, sebelum jam 13.00 WIB ini, kami ada kegiatan juga tadi dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengadilan Penduduk Keluarga Berencana Kota Padang untuk menyosialisasikan tentang Puspaga, Pusat Pembelajaran Keluarga. Jadi dia bisa dikatakan narasumber lah tadinya. Minggu depan nih mau ke Mentawai, mau ikut nggak? Mau ke Mentawai kita 5 hari di sana. Nanti sama Pak Bupatinya ada kegiatan terkait dengan Kabupaten Layak Anak. Oke, itu keren. Ica. Seru ya, bisa keliling-keliling gitu. Di awal aku udah bisa 2 aja, siapa tahu nanti belakangnya ada cerita-cerita kan. Iya, banyak kasus kekerasan terhadap anak. Iya, benar. Nah, kalau kita bahas tentang Ruandu Foundation, boleh nggak sih dibahas sedikit tentang Ruandu Foundation ini apa, ngapain aja gitu? Ruandu Foundation ini lembaga swadaya masyarakat di Sumatera Barat yang memang domisilinya di Kota Padang. Nah, berdiri lembaga ini di tahun 2014. Tapi kakak bukan sebagai ketua, kakak mewakili ketua hadir pada kesempatan ini, namun diberikan amanah oleh pengurus untuk menjadi program manager, artinya meliding beberapa program-program yang berkaitan dengan anak di Sumatera Barat. Walaupun kegiatan kita atau sekretariat kita ada di Kota Padang, tapi kita bekerja sama dengan banyak daerah di Sumatera Barat di 19 kabupaten kota. Oh, oke. 11 kabupaten kota. 19. Di Sumatera Barat ada 19 kabupaten kota ya. Oke. Nah, latar belakangnya memang kita berbasiskan relawan ini Kak Ica. Artinya tidak pula berbasiskan harus bekerja di Ruandu begitu ya. Karena kita memang sama seperti Nagari TV, milenial nih ya semuanya. Anak-anak milenial ya, salut untuk Nagari TV. Nah, di Ruandu pun juga seperti itu. Juga mahasiswa, bahkan juga ada masih yang usia anak, tapi mereka mengkampanyekan
hak-hak anak, mendorong pemerintah supaya menghadirkan kebijakan yang responsif hak anak. Seperti itu, Ica. Oke, nah kapan sih Rwandu ini berdirinya gitu? Karena nggak yang aja tadi udah sampai 19 kabupaten dan kota, berarti udah lumayan lama atau baru kah? Kalau Rwandu secara akta notaris atau secara legitimasi lembaga itu 2014. Oh, oke. Tetapi tim atau relawan yang bergabung ke Rwandu itu rata-ratanya punya latar belakang di bidang perlindungan anak seperti kakak. Kakak dulunya berkegiatan di Forum Anak. Nah, sejak tahun 2006. Oh, oke. Nah, mungkin usianya masih belia juga ya, kita sama. 2006 aku berapa awal-awal ya? SMP kakak waktu itu di SMP 12 Padang. Nah, bersama teman-teman juga di Forum Anak. Tapi karena di Forum Anak tidak lagi berkegiatan akibat dibatasi usia, ada usia juga tuh gabung di Forum Anak. Makanya kita membentuk dan tergabung memfasilitasi para alumni Forum Anak itu untuk berkegiatan tetap mengkampanyekan hak anak. Nah, salah satunya adalah di lembaga ini yang namanya adalah Yayasan Ruang Anak Dunia atau disingkat dengan Rwandu Foundation. Oke, nah ini menjawab juga nih pertanyaan nih, kenapa sih namanya Rwandu Rwandu Foundation? Ternyata Ruang Anak Dunia. Foundation itu kan yayasan. Ya, jadi Yayasan Ruang Anak Dunia. Keren aja dikit. Oh iya, asa Inggris-Inggrisannya aja dikit gitu ya. Oke, berdiri tahun 2014. Ada nggak sih sejarah menarik yang harus di-share di sini? Sejarah menariknya, di awal-awal program kami itu, kami mengadvokasi daerah untuk melindungi anak dari dampak rokok loh, Ja. Oh oke, iya benar banget setuju. Nah, jadi nanti bisa searching aja di internet gitu ya, bagaimana aktivitas Rwandu untuk mengadvokasi kebijakan rokok, terutama bagaimana mendorong pemerintah Kota Padang untuk melarang iklan rokok. Nah, karena memang itu salah satu faktor mempengaruhi anak-anak di Kota Padang untuk mencoba atau mengetahui rokok begitu ya. Iya benar. Nah, jadi memang itu kegiatan-kegiatan kita mengkampanyekan itu dan alhamdulillah sekarang ya Kota Padang bisa dilihat aja di bawah kepemimpinan Buya Mahyaldi kala itu yang sekarang sudah jadi gubernur. Dan untuk vokasi kita dorong. Dan kita banyak duta anti rokok yang kita bina karena kita waktu itu membina lebih kurang 30 sekolah di Kota Padang. Yang semua itu ada 50 duta anti rokoknya, bisa dikalikan aja itu ya. Nah, itu kita advokasi dari 2014 hingga 2018. Oke. Nah, dan alhamdulillah sekarang ini Padang bisa dilihat aja tanpa iklan rokok dan memang PAD Padang hilang lebih kurang 5 miliar di awal. Tetapi sekarang sudah banyak produk-produk lain yang beriklan. Oke, benar. Selain produk tembakau gitu ya. Oke. Nah, selain iklan rokok di Kota Padang, apalagi sih tujuan dan visi misi dari Rwandu Foundation tersendiri? Kita sebenarnya ingin bagaimana mendorong pemahaman bahwa setiap anak itu mempunyai hak yang harus dipenuhi tanpa adanya diskriminasi. Baik mungkin anak ini berkebutuhan khusus, atau anak yang berhadapan dengan hukum, anak dalam situasi darurat apapun ketika dia masih dikatakan usia anak, maka negara, pemerintah, lembaga masyarakat, media massa sekalipun bahkan dunia usaha wajib menjamin hak-hak mereka karena itu tertuang dalam regulasi yang ada di Indonesia. Oh, benar sih. Gitu. Setuju. Nah, kalau buat concern dari Rwandu ini sendiri apa aja sih, Pak? Ya, tadi kan sudah dibilang salah satunya kita untuk rokok ya. Rokok, tapi di samping itu kita juga mengadvokasi daerah di Sumatera Barat untuk mengembangkan yang namanya Kabupaten Kota Layak Anak. Baru dengar atau sudah pernah dengar? Baru dengar. Kalau aku pribadi memang milenial harus disasar tuh seperti isu-isu yang kakak sampaikan tadi. Agar mereka juga bisa berperan. Termasuk media Nagari TV ini. Kita juga ingin nih Nagari TV ini menjadi platform media yang ramah anak nanti di kemudian hari. Dan bisa dimulai dari sekarang sebenarnya. Bicara tentang konteks-konteks perlindungan anak juga kan? Iya benar. Berarti emang concernnya itu untuk anak-anak tanpa ada diskriminasi gitu. Nah, apa aja sih program yang berjalan selama ini? Maksudnya yang udah, oh ya ini kita udah berhasil nih bikin program ini nih, alhamdulillah sampai sekarang masih berlanjut gitu, ada nggak sih? Iya,
Itu satunya tadi kalau untuk rokok itu sudah berhasil dan teman-teman bisa menyaksikan itu. Dan sekarang ini kami sedang mendorong ini sebuah kegiatan yang namanya program adalah Masjid Ramah Anak. Oke. Nah, karena kemarin 2 tahun lalu kita sudah bisa mendorong itu untuk mewujudkan sekolah ramah anak. Karena itu kan menjadi indikator dalam kabupaten kota layak anak. Nah, ada beberapa sekolah dampingan kami di Kota Padang yang mengembangkan sekolah ramah anak. Nah, ke depan kita ingin mendorong lagi rumah ibadah ramah anak. Salah satunya adalah Masjid Ramah Anak. Karena di Kota Padang ini, kita bicara Kota Padang, banyak masjid, hampir kalau untuk masjid itu 1.700 sekian. Dan musola itu. Tapi kita harapkan bagaimana nanti anak-anak ini ketika beribadah ke masjid itu memang menciptakan suasana yang aman, nyaman, dan ramah bagi mereka. Jadi memang selama ini mungkin belum tersentuh hal yang seperti itu. Tapi kita mencoba mendorong itu kepada semua pihak agar bisa berkolaborasi untuk mewujudkan rumah ibadah ramah anak. Artinya bukan hanya masjid saja nantinya. Bisa jadi gereja, wihara, dan seterusnya. Oke, nah ini kita balik lagi ke isu tadi nih, paradigma perlindungan anak di Indonesia nih. Sebenarnya pengertian dari perlindungan itu sendiri apa dan apa aja sih kategori anak-anak yang dimaksud dalam situ gitu? Iya, ini kan menarik ketika kita bicara anak, ada orang bilang saya ini anak juga. Ica anak nggak ya? Iya anak karena dari, punya orang tuanya. Anak dari mama papanya. Iya benar. Sama kayak kakak. Tapi ada pula orang umur 50 tahun dia masih mengatakan dirinya anak dari orang tuanya. Nah makanya kalau nanti kita bicara anak, kita sesungguhnya bicara usianya Ica. Ada di Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak yang menyatakan bahwa anak adalah manusia yang belum berusia di bawah 18 tahun termasuk dalam kandungan. Oke, berarti dari dia sejak janin pun udah dikategorikan sebagai anak nih. Dan usianya masih di bawah 18 tahun. Kalau ada usia orang 18 tahun 1 hari atau 1 bulan, berarti dia tidak anak lagi menurut Undang-Undang Perlindungan Anak. Kalau ada orang yang melakukan aborsi dan yang mendorong orang melakukan aborsi, maka dia dikategorikan melakukan tindakan pembunuhan terhadap janin yang ada di rahim seorang ibu. Iya benar. Nah itu kalau bicara anaknya, usia anak. Nah sebenarnya Ica masih penasaran banget nih tentang undang-undang yang di-spill juga, tentang perlindungan anak juga, tapi kita lanjutin setelah satu ini.